Perkenalkan, saya Muhammad Ariandi Arahap dengan NPM 1705 1605 28 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSU. Di sini saya akan membahas materi tentang audit MSDM UD Siregar. Yang pertama saya lakukan adalah wawancara dengan pemilik. Wawancara pertama yaitu apakah perusahaan UD Siregar memiliki sistem rekrutan pegawai dengan baik? Jawabannya tidak, dikarenakan usaha saya belum terlalu besar. Jadi saya mempekerjakan orang yang saya pekerjakan saja. Wawancara yang kedua, apakah usaha UD Siregar memiliki prospek yang baik ke depannya? Jawabannya ya. Bahkan usaha saya ini terus berkembang dengan berjalannya waktu. Yang ketiga, apakah pandemi yang terjadi mempengaruhi usaha ini? Jawabannya, selama pandemi ini usaha saya tidak begitu terpengaruh, mungkin karena letak lokasi usaha saya. Berikut adalah latar belakang UD Siregar. UD Siregar berdiri pada tahun 2010 dengan inisiasi Ibu Siti atau pemilik dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Usaha tersebut bergerak di bidang makanan ringan sebagai penyuplai jajan-jajanan kepada kedai-kedai. Usaha tersebut berlokasi di pasar atau pajak Tilipapan. Usaha UD Siregar memiliki 2 karyawan dan masih beroperasi hingga sekarang. Materi selanjutnya yaitu identifikasi masalah dari hasil temuan. Yang pertama, kondisi terjunnya karyawan yang belum menyelesaikan masa training ke dalam pekerjaan, kurangnya program pelatihan dan pengembangan karyawan, rencana pelatihan baru dibuat setelah ada bagian yang membutuhkan karyawan atau pelatihan. Yang kedua, kriteria rencana pelatihan dan pengembangan karyawan harus disusun secara periodik bersama dengan penyusunan anggaran perusahaan. Perusahaan melakukan pemeriksaan dan evaluasi periodik berskala dan setelah dilakukannya transaksi oleh pelanggan atau konsumen. Tidak terdapat kriteria pada kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, penyebab kesulitan memenuhi rekrutan karena tidak adanya SDM yang mengajukan lamaran, kurangnya staf yang membantu dalam proses evaluasi terhadap kepuasan pelanggan sebagai umpan balik pengambilan keputusan. Perusahaan belum memahami manfaat dilaksanakannya program penilaian kepuasan karyawan sehingga perusahaan tidak mempunyai perencanaan yang berhubungan dengan penilaian kepuasan kerja. Yang keempat, akibat tidak adanya dokumen atau catatan yang bisa dipertanggungjawabkan atas penilaian hasil pelatihan yang telah dilakukan. Perusahaan tidak mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dalam rangka pengambilan keputusan. Perusahaan tidak mengetahui tingkat kepuasan karyawan. Apabila tingkat kepuasan karyawan rendah, dapat berpengaruh terhadap kurang maksimalnya kinerja karyawan. Materi selanjutnya itu kesimpulan, yaitu proses rekrutmen usaha UD Siregar belum dilakukan dengan efektif dengan alasan karyawan yang sedikit dan objek usaha menengah ke bawah. Selanjutnya, saran, walaupun memiliki karyawan sedikit, tetap saja proses rekrutmen yang efektif dilakukan agar nantinya tidak ada pekerja yang ditempati oleh orang yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. Sekian materi dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih.